kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat dengan indeks harga konsumen yang naik secara tahunan dari 2,9% ke 3%. Data terkini ini sedikit mengurangi keyakinan bahwa inflasi telah terkendali meski telah turun dari angka 9,1% pada Juni 2022 dan masih mendekati target Bank Sentral sebesar 2%. Beragam kue khas New Orleans dibuat di Norma Sweets Bakery. Untuk membuat adonannya perlu banyak telur. Dengan lonjakan harga telur akibat perbakan flu burung di antara ayam petelur, manajer toko roti ini terpaksa menaikkan harga sambil mengorbankan sedikit laba. We trying to not jump our price up because I know this is something that's just a temporary problem, but it's almost we need help paying for these eggs. Selain harga telur, inflasi secara umum menunjukkan peningkatan. Data terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. This weekend I saw so many news stories about the eggs and the price of eggs and what's going on there. If you look across the board at all sorts of food and those sorts of inputs, it's a challenge. Inflasi terangkat harga bensin dan bahan makanan. I have to cut back. I cut back on a lot of stuff because before I usually, every once in a while I'll do some impulse buy, but I don't do impulse buys anymore. I can't afford to do impulse buys, so I just come out and get what I need. Pengamat tak menyampingkan faktor musiman dengan kenaikan yang lazim terjadi pada pergantian tahun. The real headline was the fact that the inflationary picture remains intact. The disinflation narrative that we are all hoping for to some degree seems to be continuing to hit some bumps in the road, for lack of a better way of putting it. Therefore, reflation continues to be a concern, and I think these numbers across the board solidify that. Terbitnya data Debtnaker bersama dengan kesaksian hari kedua Kepala Federal Reserve atau Bank Sentral AS, Jerome Powell di Kongres. Powell menekankan kesiapan The Fed mempertahankan kebijakan restriktif. The headline and the data continue to indicate that inflation is manageable. If we settle in between a 2 to 3% net inflationary environment, I think that is a reasonable place for us to be. It continues to provide growth for the economy. I think it continues to spur a decent equity market. And I think we're in a higher for longer interest rate period. The Fed telah 11 kali menaikkan suku bunga sejak awal 2022 saat inflasi sempat melampaui 9% sebelum akhirnya menurunkan kembali pada akhir 2024 dengan relatif terkendalinya inflasi. Tanpa menyertakan harga energi dan harga pangan yang memiliki volatilitas tinggi, indeks harga konsumen inti meningkat 3,3% secara tahunan. Ini juga melebihi ekspektasi dan ikut terangkat meningkatnya harga hunian yang naik 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Renova Purwadi dan tim VOA. Harga gas alam di Eropa meningkat setelah Ukraina menghentikan aliran gas Rusia ke Uni Eropa yang melintasi wilayahnya. Rusia pernah memasok 30% lebih kebutuhan gas Eropa, tapi benua ini berhasil melepaskan ketergantungannya pada Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina pada 2022. Harga grosir gas di Eropa awal tahun ini naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023. Ini terjadi setelah Ukraina memutuskan menutup transit gas Rusia yang melintasi wilayahnya ke Eropa pada tanggal 1 Januari tahun ini. Moskow akan kehilangan lebih dari $5 miliar per tahun, sementara Ukraina akan kehilangan pungutan biaya transit sekitar $800 juta. Tapi dampaknya terhadap Eropa akan terbatas menurut analisa energi. It was all prepared for. It's basically all priced in. Now, of course, there's winners and losers to a certain point. Certain countries are more dependent on this than others. Slovakia, Hungary, for example, Austria. They will have plenty of gas. It's just that they'll have to pay more, like everybody else has all along. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ia tidak akan lagi memberi Rusia kesempatan untuk mendapatkan miliaran dolar, sementara pasukannya masih terus melancarkan agresi di wilayah Ukraina.
Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya bertemu di Moskow Desember lalu. Fico menentang dukungan Barat pada Ukraina dan menyusul langkah Ukraina menghentikan pasokan gas Rusia, Fico menuduh Uni Eropa mengorbankan kepentingan anggota-anggota yang lebih kecil demi apa yang ia sebut sebagai tujuan geopolitik yang tidak berarti. Čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii. Len nie na Ruskú federáciu. Kenyataannya, Uni Eropa telah secara drastis mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sebagian karena peningkatan besar impor gas alam cair dari Amerika Serikat. Impor gas Rusia melalui Ukraina mencapai sekitar 5% dari total pasokan ke Eropa pada tahun 2024. Sebagian gas itu dikirim ke Eropa Barat melalui Slovakia, dan ini menjelaskan kekhawatiran Fico menurut analis. Slovakia was making, I think it's something like $500 million on transit fees, passing the gas across their country through their pipeline system onto others. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perusahaan negara Rusia Gazprom adalah pemasok gas terbesar di Eropa. Menurut analis, Putin salah memperhitungkan tanggapan Eropa. Putin portrays himself as a great Russian nationalist. Well, this great Russian nationalist just lost one of the biggest businesses Russia ever had. Rute pasokan lainnya dari Rusia ke Eropa terbatas karena jalur pipa Yamal Eropa melalui Belarus ditutup pada tahun 2022. Beberapa bulan kemudian pipa Nord Stream di bawah negara-negara Baltik ke Jerman disabotase. Tapi Rusia masih bisa memasok gas ke Hongaria, Turki, dan Serbia melalui pipa Turk Stream. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi lainnya pemirsa, 2 WNI dikonfirmasi ditahan untuk mengikuti instruksi deportasi massal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski bukan negara dengan warga negara yang paling banyak dideportasi, data ICE menunjukkan sejak tahun 2021 setidaknya ada sebanyak 110 WNI yang diproses karena pelanggaran kriminal maupun keimigrasian. 2 warga negara Indonesia dikonfirmasi ditahan pihak berwenang mengikuti instruksi Presiden Donald Trump terkait deportasi massal pada imigran tanpa izin tinggal tetap atau tanpa dokumen. Yang bersangkutan sebetulnya sudah diminta untuk wajib lapor setiap tahun sejak tahun 2009. Ketika yang bersangkutan lapor ke kantor ICE, kemudian langsung ditahan. Jadi bukan berdasarkan penggerbekan atau apa, tapi memang itu undocumented, overstayer, dan dikenakan wajib lapor. WNI lain yang dikonfirmasi VOA ditangkap di negara bagian South Carolina yang kemudian dipindah ke Georgia untuk proses peradilan. KJRI di New York yang wilayah kerjanya meliputi Philadelphia, salah satu kantong diaspora Indonesia terbesar di pantai timur Amerika Serikat, mengimbau WNI selalu memastikan legalitas status keimigrasiannya. Kewajiban dari perwakilan adalah memastikan hak-hak perdatanya dipenuhi, termasuk didampingi oleh penasehat hukum dan diperlakukan dengan baik, namun tidak mengambil alih tanggung jawab perdata atau pidana yang bersangkutan. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump berjanji untuk melakukan deportasi massal pada imigran yang masuk ke Amerika di luar jalur legal. Immigration and Customs Enforcement atau ICE, badan federal yang menjalankan tugas ini, menyebut telah menangkap sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari. It's all a government approach to look for criminal aliens throughout the United States. We're going to hit every city in this country and arrest those that are in the country legally that have a criminal conviction. Jumlah imigran WNI tanpa izin di Amerika masih simpang siur. Namun menurut pantauan VOA, angkanya tidak sedikit, bisa mencapai ribuan. Mereka berada di penjuru Amerika Serikat dengan konsentrasi terbesar di wilayah seperti New York, Philadelphia, dan juga Los Angeles. Tak sedikit video penangkapan beredar di media sosial maupun grup percakapan, menimbulkan kekhawatiran bagi para imigran termasuk dari Indonesia. Histeria sama kepanikan itu kita banyak sekali dengar dari hari pelantikan itu sendiri. Ada seperti berita-berita, oh kita dengar ada polisi imigrasi di Center City, di downtown, dan lain-lain yang belum tentu benar.
Gapura Fili, kelompok LSM yang berfokus pada advokasi imigran Indonesia di Philadelphia, menanggapi instruksi Presiden dengan memberikan workshop bagi komunitas diaspora. Skit gitu, jadi ada kayak role playing, nanti ada yang jadi imigrannya, nanti ada yang jadi polisinya, kalau pintunya diketok terus saya jawabnya apa gitu. Sementara pengacara imigrasi mengingatkan untuk tidak terjebak penipuan berkedok imigrasi yang memanfaatkan momentum di tengah kepanikan. Dengan pembayaran X ribu dolar, nanti Anda bisa mendapatkan work permit, bisa mendapatkan social security, which is itu yang diinginkan masyarakat, dan mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. KBRI beserta 5 konsulat jenderal di penjuru Amerika Serikat akan melakukan rapat mingguan untuk berkoordinasi terkait isu imigrasi WNI di wilayah kerjanya masing-masing. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan Virginia Gunawan, VOA. Negara Pulau Seychelles di Timur Afrika menjadi ajang persaingan kekuatan besar dengan Tiongkok yang bertahun-tahun membuat terobosan diplomatik. Sementara Amerika Serikat membuka kembali kedutaannya belum lama ini, di mana kedua negara ini berupaya berebut pengaruh di kepulauan strategis itu melalui pendekatan berbeda. Pulau-pulau di Seychelles tidak hanya memikat untuk berbulan madu, tapi sudah lama juga menarik perhatian negara-negara adidaya. We do notice that there are various powers, various countries wanting to, as you say, woo us. Seychelles has made the decision that there will never be a military base on its territory, a foreign military base. Posisi strategis kepulauan yang terletak di Samudra Hindia ini, di sebelah timur Afrika dan selatan negara-negara Teluk, telah menarik minat negara seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok dari dulu hingga kini. Pada tahun 1963, saat Perang Dingin, Amerika Serikat membangun stasiun pelacakan di Pulau Utama Mahe untuk memantau satelit Rusia. Warga berusia 73 tahun, Paul Chow, masih ingat warga Amerika yang dulu ditempatkan di pulau itu. I was the head of the local island basketball team, and we used to play against the technicians at the tracking station. Kemudian pada tahun 90-an, beberapa tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menutup kedutaannya di sini dan menutup stasiun pelacakan sebulan kemudian. Hampir 3 dekade kemudian, pada saat persaingan Amerika dan Tiongkok memanas, Washington sekali lagi memberi perhatian pada Seychelles. The reopening of the embassy underscores the importance that the United States places on the partnership that we have with Seychelles. Kedutaan besar Tiongkok di Mahe menolak permintaan wawancara. Tapi selama bertahun-tahun Amerika tidak hadir, Tiongkok telah membuat keuntungan diplomatik di Seychelles. Tiongkok mengirim dokter, membangun rumah sakit, perumahan terjangkau, gedung parlemen, dan pengadilan, semuanya gratis. Tiongkok juga menghadiahkan sebuah gedung baru untuk stasiun televisi milik negara. The difference is that China's support to Seychelles is tangible. You can see them. You don't see the support that the U.S. provides us. Rather than building buildings, we're building capacity. And wherever we can help to provide input and expertise, whether it is on drug trafficking or the legal system or police force, we're happy to do that. And that's where we see really making an investment. You're planting seeds for the future. It's again not the same thing as a building, but we believe that it's an even more important contribution to make. Tapi hal itu mungkin tidak cukup untuk menarik hati sebagian warga Seychelles. China helps the Seychelles a lot, so people generally have a very positive view of China. But whereas maybe the US, they left back in the 90s, so we don't really get in touch with Americans that much. Saat sejumlah warga khawatir negara mereka dipakai sebagai pion dalam permainan kekuatan geopolitik, posisi Presiden Wavel Ramkalawan jelas. Seychelles is not part of this. We will receive Chinese warships in port, Indian warships, European warships, US warships, because we are friends with everyone. Karena dilewati sekitar 60% pengiriman minyak dunia, Samudra Hindia adalah jalur perairan utama dan membuat Seychelles tetap menjadi perhatian para pesaing geopolitik seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kepulauan ini.
Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Walau ditangguhkan 30 hari, penerapan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada ini menimbulkan kecemasan. Tidak hanya konsumen Amerika yang takut harga barang pokok semakin mencekik, tapi juga produsen yang khawatir akan disrupsi rantai pasokan. Sia adalah salah satu dari 65 juta warga pensiunan yang mengandalkan hidupnya dari Social Security, tunjangan sosial oleh pemerintah AS. Selagi melihat-lihat harga di supermarket, ia khawatir kebijakan tarif yang direncanakan pemerintahan Presiden Trump akan segera berdampak pada hidupnya. La gente que gana unos salarios bajos, pues va a comer carne, si comía 2 veces carne por semana, pues va a tener que comer un día por semana, o a lo mejor ya después ya no va a poder comprarla. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, selama 2 tahun terakhir Meksiko adalah mitra utama perdagangan AS, disusul Kanada. Hubungan dagang yang aktif terlihat dari lalu lalangnya truk barang melintasi perbatasan setiap hari. Mario Garcia bekerja pada Majeff Produce di Texas yang mengimpor barang dari Meksiko. Ia khawatir bisnisnya akan terganggu. La mayoría de las tiendas, de los supermercados consumen producto mexicano. Entonces, ¿qué va a pasar si suben el precio desde México hasta acá, hasta las manos del consumidor? Entonces, una reacción en cadena. Presiden Trump mengaitkan penggunaan tarif dengan upaya menghentikan arus narkoba dan migrasi ilegal ke AS. 1 Februari lalu, ia mengumumkan tarif 25% ke Meksiko dan Kanada. Namun 2 hari kemudian menunda sementara setelah pemimpin kedua negara tersebut setuju untuk meningkatkan pengamanan perbatasan. Menurut Federasi Nasional Kamar Dagang di Tamaulipas, Meksiko, penerapan tarif akan mempengaruhi pasokan. La industria maquiladora, que muchas son empresas transnacionales, muchas de ellas de Estados Unidos, que manufacturan o ensamblan en nuestro país, bueno, también van a tener una afectación al tener un costo adicional por estos aranceles. Perusahaan dan importir akan terkena dampaknya langsung. Tapi konsumen Amerika seperti Hilda juga khawatir uang mereka tidak akan cukup lagi. Ellos también van a aumentar los productos que nos vienen y quién va a pagar la diferencia a nosotros. Bagi banyak konsumen, penerapan tarif tak hanya membuat mereka harus lebih berhemat, tapi juga memaksa mereka untuk bekerja lebih agar bisa bertahan hidup. Dari McAllen, Texas, VOA. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Museum Bangunan Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat mengadakan pameran baru yang menampilkan lebih dari 2.500 artefak langka. Di pameran yang disebut Visible Vault Open Collection ini, pengunjung bisa mendapatkan gambaran sekilas mengenai sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington DC yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini. Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg.
Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK, bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petit Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota. Yang terbanyak adalah di bagian selatan California. Sosial Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambungkan ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah, 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 I am 18 years old, and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's
a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan terus Info Dunia hanya di Info TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.